Sekali tekan saklar, semuanya gelap untuk Rusia. Pasukan Putin tidak bertahan lama. Kekacauan total terjadi saat tentara Rusia saling menyerang. Dan semua ini karena presisi klinis dari Amerika Serikat. Itu mengambil satu-satunya hal yang membuat garis depan Putin hidup. Rusia kini diambang kehancuran, tentaranya bingung harus kemana, menyerang apa, atau bertahan hidup. Starlink sudah tidak ada. Anarki merajalela di militer Rusia di Ukraina, selatan dan timur. Para komandan Rusia panik. Unit-unit mereka yang sangat bergantung pada komunikasi untuk memanfaatkan celah di pertahanan Ukraina telah terputus. Amerika Serikat karena Elon Musk dan keputusan SPACEX untuk menonaktifkan terminal Starlink di sepanjang garis depan sejauh 1.000 km atau 620 mil telah melumpuhkan kemampuan Rusia untuk berkomunikasi dengan Starlink yang mati. Mereka tidak bisa berkomunikasi atau mengatur serangan drone first person view. Lebih penting lagi, pasukan Rusia kini tak bisa membedakan kawan dan lawan. Perintah tak lagi muncul karena para komandan bingung memberitahu prajurit apa yang harus dilakukan. Kegagalan melakukan hal itu membuat Rusia menembak salah sasaran di beberapa bagian penting garis depan. Atesh, yang merupakan kelompok partisan yang beroperasi atas nama Ukraina, telah mengungkapkan apa yang sekarang terjadi pada tentara Rusia di Zaporizhia. Komando pasukan mereka di dalam resimen ke-1152 Rusia telah benar-benar lumpuh, kata Atesh. Hal yang sama terjadi di Kupiansk, di mana Rusia sudah mengalami kerugian besar setelah sebelumnya mengklaim telah merebut kota tersebut. Menurut Euromaidan, Ukraina kini menguasai 90% wilayah Kupiansk, dan dengan Stalin yang direbut dari Rusia oleh Amerika Serikat, sisa kota tersebut tampaknya siap untuk dibebaskan. Dan yang bisa dilakukan pasukan Rusia hanyalah menembak secara membabi buta, bahkan kadang-kadang mengenai pasukan mereka sendiri, karena mereka tidak lagi bisa berkomunikasi. Tanpa komunikasi yang stabil di garis depan, kekacauan pun dimulai. Atesh mengklaim kurangnya koordinasi sudah menyebabkan kerugian besar, dan bukan hanya akibat tembakan musuh. Ini bukan klaim kosong dari Atesh. Di Zaporizhia, tentara Rusia mulai saling menembak setelah semuanya gelap gulita. Kegagalan total komunikasi yang disebabkan oleh keputusan Amerika Serikat untuk memutus Stalin mengakibatkan insiden tembakan teman sendiri di wilayah Zaporizhia, lapor Kiev Post. Tentara Rusia tidak tahu posisi satu sama lain, jadi ini jadi risiko bagi Rusia. Musim panas lalu, pasukan Rusia mulai pakai strategi unit kecil di seluruh garis depan. Rusia kini mulai mengirimkan infanteri, bukan lagi dalam kelompok besar dengan dukungan kendaraan lapis baja untuk terobosan. Apa yang disebut Viktor Trihubov, juru bicara Grup Pasukan Operasional Strategis Kortitsia, sebagai aliran kecil daging yang terus-menerus dan tak pernah berhenti. Dengan kata lain, unit-unit besar dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil yang hanya terdiri dari 2 hingga 5 tentara, yang semuanya mulai mencari celah-celah kecil dalam pertahanan Ukraina. Semuanya menjadi kacau bagi Rusia dan Zaporizhia. Ketika Stalin tumbang, satu unit tentara Rusia menembaki unit lainnya yang menyebabkan seluruh kelompok penyerang penjajah hancur. Jumlah korban akhir ketika tembakan berhenti dan debu mengendap adalah 12 penjajah Rusia hancur, bukan oleh drone Ukraina, tetapi oleh tangan Rusia sendiri. Ketergantungan Rusia pada teknologi sipil telah berbalik melawan mereka, ujar Atesh, seraya menambahkan, begitu komunikasi hilang, komando runtuh, dan pasukan mulai saling menghancurkan diri sendiri. Apa yang terjadi di Rusia di garis depan? Semua unit yang bergantung pada Starlink kini tak bisa lagi mengirim data aman, dan para komandan tak dapat mengordinasikan serangan. Saat mereka mencoba, mereka harus lewat saluran terbuka yang bisa disadap Ukraina, sehingga menimbulkan lebih banyak masalah. Jika bukan tentara Rusia yang saling tembak, maka unit Rusia yang maju akan disergap Ukraina yang sudah menyadap saluran komunikasi mereka. Ini adalah bencana bagi Rusia, seperti yang dikatakan oleh ahli peperangan elektronik Ukraina, Serhiy Bezkrushnov, di Telegram. Musuh tak hanya bermasalah di garis depan, mereka juga mengalami bencana. Semua komando pasukan telah runtuh, operasi penyerangan telah dihentikan di banyak wilayah, dan dia tidak salah. Saat tentara Rusia tidak saling menembak,
Mereka dipaksa bertahan di posisi bukan menyerang, sehingga tekanan di garis depan berkurang. Seperti yang dilaporkan oleh Euromaidan Press, pada 6 Februari, sumber dari staf umum Ukraina mengatakan bahwa Rusia kehilangan akses ke apa yang mereka sebut terminal Starlink, abu-abu yang mereka gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain telah memberikan dampak besar pada volume serangan Rusia. Pada pukul 4 sore tanggal 5 Februari, staf umum Ukraina telah mencatat 56 serangan di seluruh garis depan. Meskipun terdengar seperti angka yang besar, jumlah itu jauh lebih rendah dari biasanya pada hari-hari lain. Rusia biasanya melakukan 1,5 hingga 2 kali lebih banyak serangan. Tanpa Starlink yang berfungsi, pasukan Putin terjebak dalam situasi Catch-22. Mereka bisa maju tanpa melihat sehingga terjadi insiden seperti di Zaporizhia, tentara Rusia saling membunuh atau menghentikan serangan dan mengurangi tekanan ke Ukraina. Ini situasi sulit bagi Rusia dan makin memburuk untuk Putin. Seperti kata Paul Warburg, apa yang kita lihat di garis pertempuran mungkin terlihat kecil di permukaan. Ya, tentara Rusia saling membunuh, tetapi serangan masih terus terjadi. Namun ternyata ini adalah skenario pertempuran paling penting bagi Rusia untuk maju. Sekarang hal itu secara efektif telah ditutup, klaim Warburg. Dengan koneksi Starlink yang mati, drone Rusia tidak bisa lagi melakukan kerusakan seperti yang telah mereka lakukan selama perang Ukraina. Tetap bersama kami sampai akhir video dan kami akan menjelaskan secara tepat mengapa hal itu terjadi. Mari kita kembali ke Starlink dan keputusan Amerika Serikat sejenak. Seperti yang dijelaskan Forbes dalam laporannya tentang apa yang sedang terjadi pada Rusia saat ini, baik Ukraina maupun Rusia telah banyak menggunakan layanan komersial Starlink yang disediakan oleh Elon Musk dan SpaceX. Layanan ini menyediakan saluran komunikasi jarak jauh yang aman dan tahan gangguan, sangat penting bagi kedua pihak. Namun, pada 5 Februari, Musk menonaktifkan layanan itu. Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, telah mengatakan hal tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilisnya pada tanggal 5 Februari. Menurut Fedorov, Musk dan Amerika Serikat telah menambahkan terminal Starlink komersial yang digunakan Ukraina ke dalam daftar putih sehingga memastikan terminal tersebut tetap aktif dan aman. Namun, terminal yang dicoba Rusia sudah masuk daftar hitam sehingga offline hingga Amerika Serikat memutuskan lain. Daftar putih Starlink tetap aktif dan terminal yang diizinkan beroperasi normal. Kami terus verifikasi dan bekerja sama dengan SpaceX untuk mempercepat pendaftaran terminal, ujar Fedorov di X. Ia menambahkan, ini adalah kasus pertama di dunia yang diterapkan langsung. Di sisi lain, Rusia tertinggal jauh. Terminal Starlink yang mereka gunakan tidak terdaftar secara resmi. Singkatnya, itu berarti mereka masuk daftar hitam. Jika Amerika Serikat mendeteksi terminal tidak resmi digunakan, SpaceX akan mematikannya. Dan komando Rusia terpaksa bungkam. Dampaknya terhadap Rusia sangatlah buruk, menurut laporan Forbes. Selain insiden salah tembak yang sudah kita bahas, beberapa unit Rusia telah kehilangan 90% komunikasi internet mereka. Dan sejujurnya, Rusia sendiri yang menyebabkan hal ini. Amerika Serikat dan Elon Musk kontroversial karena tak berupaya menghentikan Rusia memakai Starlink selama perang Ukraina. Namun, serangan Rusia di wilayah Kharkiv, Ukraina pada 27 Januari mengubah semua itu. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengecam serangan terorisme Rusia yang menargetkan kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan 5 warga sipil Ukraina. Serangan itu sangat brutal. Ukraina melaporkan bahwa mereka hanya dapat menemukan potongan-potongan dari 5 jenazah tersebut. Zelensky mengatakan, di negara manapun, serangan drone pada kereta sipil tetap dianggap sebagai terorisme. Tidak ada dan tidak mungkin ada tujuan militer dalam hal ini. Musk dan Amerika Serikat sepakat Putin terlalu memaksakan diri dan pasukannya kehilangan akses ke Starlink. Sebagai hasilnya, Ukraina dengan cepat menunjukkan apresiasinya kepada Musk dan Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Februari, British Broadcasting Corporation melaporkan bahwa Fedorov memuji Musk sebagai pejuang sejati kebebasan dan sahabat sejati rakyat Ukraina. Atas responsnya dan tanggapan SpaceX
terkait berita kejadian di Kharkiv, serta kabar drone Rusia berteknologi Starlink beroperasi di Ukraina. Musk menanggapi dalam sebuah unggahan di X dengan menyatakan, "Sepertinya langkah-langkah yang kami ambil untuk menghentikan penggunaan Starlink secara tidak sah oleh Rusia telah berhasil." Musk lalu menambahkan pernyataan sederhana yang bisa berdampak besar pada masa depan. "Beritahu kami jika masih ada yang perlu dilakukan. Bagi Rusia, ini berarti situasi pasukan garis depannya belum selesai. Ini bukan penutupan sementara Starlink, tampaknya permanen dan Musk serta Amerika Serikat siap melakukan lebih banyak jika mampu." Situasinya semakin putus asa bagi Rusia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, inilah alasan kami membuat The Military Show. Menjelaskan bagaimana kekuatan bergerak dan bagaimana satu tindakan bisa mengubah seluruh perang adalah apa yang kami lakukan. Jika Anda baru di sini, tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan datang di channel ini. Rusia sekarang sedang kelabakan. Sebentar lagi, kita akan kembali membahas apa yang tadi kami sebutkan tentang masalah besar lainnya yang akan diakibatkan oleh hilangnya akses ke Starlink bagi Rusia. Tapi sebelum kita membahas itu, inilah situasi yang dihadapi Rusia di sepanjang garis depan sejauh 620 mil, di mana mereka telah kehilangan akses ke Starlink. Menurut Euromaidan Press, pasukan Rusia kini sampai harus memohon untuk mendapatkan radio paling dasar sekalipun agar mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Putin tidak menyediakan radio-radio itu. Kanal Telegram Rusia telah mengumumkan permintaan bantuan, salah satunya bernama Voyenkiri Ruskoy Vesny, yang berhasil mengumpulkan sekitar 8,5 juta rubel untuk membeli peralatan yang tidak dibeli oleh Kremlin. Hilangnya Starlink jadi penyebab utama semua ini, seperti dijelaskan kanal tersebut. Karena terminal Starlink diblokir, pengelolaan pasukan jadi jauh lebih sulit di hampir semua lini. Para tentara menulis dan meminta bantuan perlengkapan, jembatan radio, serta stasiun radio. Voyenkiri Ruskoviesny menyampaikan itu di postingan penggalangan dananya. Topi sudah di tangan, tapi Kremlin tak mengisinya. Mereka berharap tentaranya terus maju ke kematian dan saling membunuh demi peluang kecil merebut wilayah di Ukraina. Blogger militer pro-Kremlin lain menyatakan Amerika Serikat baru saja mematahkan tumit Achilles Rusia. Komunikasi sangat penting di garis depan setiap peperangan. Ketika sistem yang digunakan militer untuk berkomunikasi diambil alih, dalam sekejap semuanya menjadi kacau balau. Itulah yang sedang kita lihat di garis depan saat ini. Seperti yang dilaporkan oleh Kiev Post, para komandan Rusia terpaksa mencoba menggunakan saluran cadangan. Namun, ini tidak berhasil. Sistem peperangan elektronik Rusia justru mengganggu radio sederhana yang digunakan tentaranya untuk berkomunikasi. Kami rasa itu berarti dana sebesar $1.000 yang dikumpulkan untuk membeli lebih banyak radio telah terbuang sia-sia. Menurut laporan media yang sama, komandan Rusia terpaksa memakai peta kertas untuk menjelaskan instruksi kepada tentaranya. Terkadang para komandan itu berhasil memasukkan perintah mereka ke dalam flash disk, tetapi flash disk tersebut harus diantarkan oleh kurir. Perintah yang dulu dikirim dalam hitungan detik, kini memerlukan waktu berjam-jam hingga beberapa hari. Rusia sedang berperang di abad ke-21 tanpa akses ke satu alat yang membuat perang itu mungkin dilakukan. Sekarang mari kita bahas masalah besar lain akibat hilangnya Starlink untuk Rusia. Warburg menyatakan tentara Rusia yang saling membunuh karena gagal berkomunikasi hanyalah awal masalah bagi Putin. Starlink juga sangat penting untuk kampanye drone Rusia, tidak selalu dalam hal drone first-person view yang digunakan Rusia di garis depan, jelas Warburg. Namun, karena Starlink yang dicabut memengaruhi kategori drone yang sangat spesifik dan kategori serangan yang sangat spesifik. Rusia memang memakai Starlink untuk drone mereka dalam berbagai tujuan. Menurut Medusa, seharusnya Rusia tidak pernah bisa mengakses Starlink sejak awal. Rusia dapat memakai platform internet Musk karena telah menyelundupkan terminal Starlink ke tentaranya lewat Asia Tengah dan Teluk Persia sejak 2023. Terminal-terminal ini dipasang pada drone, digunakan pasukan Rusia untuk menyiarkan rekaman langsung dari medan perang ke pos komando melalui Discord. Medusa mengklaim siaran langsung ini memungkinkan para komandan Rusia melihat apa yang terjadi di garis depan. Dan dengan pengetahuan itu, mereka bisa menemukan celah dalam pertahanan Ukraina.
Apakah kamu ingat apa yang kami sebutkan sebelumnya tentang Rusia yang menggunakan unit-unit tentara yang lebih kecil? Nah, celah-celah yang ditemukan oleh drone Rusia dan dikirimkan kembali ke komando melalui Starlink itu seringkali merupakan celah yang coba dimanfaatkan oleh unit-unit kecil ini. Menurut Warburg, Amerika Serikat menutup salah satu celah Rusia dengan memutus akses Starlink, sehingga Rusia kehilangan peluang menembus pertahanan Ukraina. Warburg menjelaskan bahwa taktik Rusia saat ini dalam perang Ukraina adalah mengerahkan segalanya untuk menciptakan celah kecil di pertahanan Ukraina. Di sanalah peran siaran langsung yang disebut Medusa. Rekaman itu penting untuk membuat lubang dan menunjukkan lokasi pertahanan Ukraina ke komandan Rusia. Bahkan mungkin memungkinkan mereka memilih koridor aman bagi unit kecil pasukan Rusia melintas agar bisa mendekati benteng pertahanan Ukraina. Namun dengan Starlink yang hilang, kemampuan itu pun lenyap. Yang tersisa bagi Rusia hanyalah drone pengintai di garis depan yang tidak mampu mengirimkan informasi yang mereka butuhkan ke komando Rusia. Setidaknya tidak dengan cara praktis. Rusia masih bisa memakai menara dan relay agar drone mengirim rekaman ke komando, tapi keduanya rentan terhadap peperangan elektronik. Seperti yang telah disebutkan, radio bukan pilihan ideal bagi tentara Rusia karena sinyal pengacau dari Rusia sendiri membuat radio sulit digunakan, begitu juga drone. Jika bukan sistem peperangan elektronik Ukraina yang memutus sinyal, maka platform Rusia sendirilah yang melakukannya. Ini lagi-lagi tembakan teman sendiri, hanya dengan cara berbeda. Rusia juga bisa memakai drone serat optik untuk mengatasi masalah perang elektronik. Namun, jenis drone seperti itu mahal karena menggunakan kabel serat optik dan kabelnya sendiri juga tidak ideal. Kabel membatasi pergerakan drone dan jika ditemukan bisa dipotong. Warburg menambahkan, penggunaan dan skala drone jenis ini jadi masalah yang tak bisa diatasi Rusia. Drone didukung Starlink berhasil mengatasi masalah peperangan elektronik dan serat optik Rusia. Namun kini drone-drone tersebut sudah tidak ada di medan perang. Ini terlihat dari Rusia yang tak lagi bisa memanfaatkan celah yang dulu mereka gunakan. Ada skenario di mana Rusia dalam beberapa kasus benar-benar mampu menciptakan celah, jelas Warburg. Dan ternyata inilah satu-satunya jenis skenario atau setidaknya jenis skenario yang paling umum di mana Rusia benar-benar bisa sedikit maju. Rusia berhasil mengatasi pertahanan peperangan elektronik tradisional Ukraina dan Anda bisa melihat masalahnya di sini. Tanpa Starlink, komandan Rusia kesulitan mencari celah karena pertahanan peperangan elektronik Ukraina makin kuat setelah Rusia kehilangan Starlink. Operator drone Rusia harus memilih antara memakai kabel atau mengambil risiko drone di jamming karena mereka butuh menara dan relay untuk mengirim rekaman ke komando. Starlink pada dasarnya jadi mata Rusia di Ukraina. Musk dan Amerika Serikat baru saja mencabut pengawasan itu sehingga tentara Rusia malah saling menghancurkan daripada melawan musuh. Dengan kehilangan kemampuannya, Rusia kini menghadapi dua masalah besar yang dapat mengubah jalannya perang Ukraina. Pertama, laju kemajuannya akan semakin melambat, bahkan lebih lambat dari sebelumnya. Pada akhir Januari, sebelum pemadaman Starlink, ofensif Rusia bergerak paling lambat dibandingkan militer lain dalam lebih dari 1 abad, menurut Kiev Post. Jadi jika Rusia sudah merangkak, kehilangan Starlink, berarti mereka akan mencoba bergerak maju tanpa tempurung lutut. Ofensif Rusia sekarang benar-benar terpuruk. Dan kemajuan sejauh 15 hingga 70 meter atau 49,2 hingga 229 kaki per hari yang selama ini mereka capai akan terlihat luar biasa. Dibandingkan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, Rusia tidak lagi merangkak maju, para tentaranya akan menyeret diri mereka sendiri ke depan dengan ujung jari mereka. Dan itu hanya akan memperparah masalah besar kedua akibat hilangnya Starlink bagi Rusia, banyaknya korban jiwa. Warburg menyebut pemadaman Starlink sangat signifikan dan akan membantu Ukraina di hampir semua aspek peperangan. Ini akan membantu mereka dari perspektif pertahanan, tetapi yang lebih penting, ini juga akan membantu mereka dari perspektif ofensif dan dari perspektif logistik. Membantu Ukraina meningkatkan jumlah korban di militer Rusia tidak berarti Rusia sudah baik-baik saja soal korban sebelum kehilangan Starlink. Sejak awal invasi Putin,
Rusia telah kehilangan lebih dari 1,24 juta orang. Hanya pada bulan Januari saja, Ukraina berhasil menyingkirkan sekitar 30.000 tentara Rusia dari pertempuran. Dan ketika kami mengatakan menyingkirkan, maksud kami adalah membunuh, bukan melukai. Pada tanggal 8 Februari, media United 24 melaporkan bahwa Rusia telah kehilangan 1.040 tentara beserta 8 unit artileri. Itu adalah perkiraan kami dari perang yang menyebabkan Rusia kehilangan sekitar 1.000 tentara per hari. Kami telah menyebutkan bahwa Rusia melakukan setengah serangan harian, namun tetap kehilangan jumlah tentara yang sama, meski frekuensi serangan berkurang. Dan menambah semua ini adalah satu lagi masalah bagi Rusia. Mereka kini telah kehilangan kemampuan untuk melakukan beberapa jenis serangan jarak jauh terpenting mereka. Kami telah memberitahu Anda sebelumnya tentang bagaimana Rusia sekarang tidak bisa lagi menggunakan Starlink sebagai saluran untuk menyiarkan rekaman langsung yang ditangkap oleh drone mereka. Hal ini merugikan Rusia. Serangan drone jarak jauh yang responsif memungkinkan tentara melihat tayangan langsung dan memilih target secara real time. Kemampuan itu sekarang sudah hilang, yang berarti tekanan terhadap pertahanan Ukraina semakin berkurang. Singkatnya, Musk dan Amerika Serikat menarik Starlink dari Rusia, membuat tentara Rusia saling membunuh. Jika bukan tembakan teman yang melukai Rusia, maka sistem peperangan elektronik Rusia sendiri menghalangi penggunaan drone mereka seperti biasa. Celah yang dulu diciptakan atau dimanfaatkan Rusia dalam pertahanan Ukraina kini tak lagi mudah ditemukan oleh Rusia. Komandan Rusia terpaksa memakai peta kertas untuk memberi perintah, sedangkan blogger Mili berupaya mengumpulkan dana perlengkapan. Itu tak akan membantu prajurit mereka. Rusia tetap kehilangan lebih banyak prajurit meski serangan berkurang. Karena Ukraina telah diberikan keunggulan besar, ini seperti membalikkan saklar yang bisa menghentikan invasi Putin. Ini adalah negara dengan kerugian pasukan terbesar dalam sejarah modern. Perang Putin mungkin sudah usai, sehingga hilangnya Starlink jadi pukulan akhir yang mematikan. Ukraina membunuh tentara Rusia dengan sangat cepat. Anda bisa mengetahui semuanya, termasuk bagaimana Ukraina mengukur kerusakan yang mereka timbulkan di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info terbaru tentang krisis Putin dan kroni-kroninya di Kremlin.